Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqilla haitsu ma kunta wa anbi as-sayyi'ah hasanatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, selayak dan sepatutnya lah kita terus untuk kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia yang tak terkira yang terus Allah taala berikan kepada kita. Termasuk pada detik-detik ini kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi kesempatan untuk kita memperbaiki amalan ibadah kita, untuk kita memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pada hari yang mubarakah ini, mari juga kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Adalah betul pada hari ini kita telah masuk pada tanggal 29 Zulqa'dah. Satu hari lagi kita akan, semoga kita dipertemukan yakni dengan bulan yang juga sangat mulia, yakni bulan Zulhijjah. Adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam menetapkan bilangan bulan. Hal ini sebagaimana firman Allah taala dalam surah At-Taubah ayat 36 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maknahu, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan. Dan ini merupakan ketetapan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dijelaskan dalam hadis, 4 bulan haram itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini adalah satu i'tiqad yang harus hendaknya kita takkidkan terus dalam diri kita. Termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini. Kita tahu kita masih dalam masa wabah COVID-19 ini, dan ini juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita untuk kita mengambil iktibar sebagaimana dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga akhirnya,
bahwasanya sebagaimanapun musibah yang menimpa kita, sesungguhnya Allah Ta'ala masih memberikan banyak kemudahan untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka ketahuilah, kata Allah SWT, sesungguhnya di dalam kesulitan itu, bersama kesulitan itu, bahkan ba'da kesulitan itu, ada yang namanya kemudahan. Dan ditakkidkan lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini hendaknya menjadi satu keyakinan dalam diri kita untuk kita terus menumbuhkan optimisme dalam diri kita. Hendaknya kita meyakini bahwasanya musibah ini akan juga ada waktu berakhirnya. Kita terus tumbuhkan optimisme dalam diri kita, tetap kita bersemangat. Fa idza faragta fansab, apabila kamu telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, maka kerjakan hal yang lain. Ini juga mengajarkan bagi kita agar kita terus beraktivitas. Justru dalam kajian ilmiah kedokteran, mana masa-masa seperti hendaknya kita banyak aktivitasnya. Justru walaupun kita hendaknya memperbanyak waktu di rumah, tetapi aktivitas secara fisik hendaknya semakin kita tingkatkan, apapun itu, untuk meningkatkan imun kita. Wa ila rabbika farghab, dan hendaknya kepada Allah Ta'ala saja kita berharap. Kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang menciptakan ini, dan Allah Ta'ala pula telah menetapkan semua keadaan, semua kondisi, dan hendaknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke kajian kita. Termasuk Allah menetapkan bulan-bulan haram. Termasuk Allah telah menetapkan bahwasanya ada hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang sebentar lagi akan kita temui. Kalau tidak salah insyaallah hari Ahad atau hari Senin tanggal 1 Zulhijjah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keutamaannya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Yang pertama, kita bisa baca dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan 10 hari 10 malam pertama. Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya walaupun ada ikhtilaf, tetapi jumhur ulama menafsirkan walayalin ashar itu 10 malam itu maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Secara khusus Nabi kita pernah bersabda yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, "Ma min ayyamin amal salih fihinna ahabba illa Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyam 'ashar." Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yaji' min dzalika bi syai'. Hadis riwayat Bukhari. Maknahu adalah bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, tiada ada hari-hari yang lebih mulia, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang hari-hari 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, wahai Nabi, apakah tidak juga amalan jihad fi sabilillah? Nabi menjawab, tidak. Amalan jihad fi sabilillah sekalipun tidak bisa menyaingi amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, kecuali laki-laki yang keluar dari rumahnya, ia berjihad dengan diri dan hartanya, dan ia tidak kembali ke rumahnya, maksudnya menemui syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang lain dari Umar, bahwasanya Nabi kita juga pernah bersabda, "Ma min ayyamin a'zam wala ahabba illallah min hadhil ayyam fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Hadis riwayat Ahmad. Tiada ada hari-hari yang lebih dimuliakan Allah, yang lebih besar fadilahnya dan lebih dicintai Allah SWT dari keutamaannya
melebihi dari hari-hari pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Maka kata Nabi, fa'aksiru, maka perhendaklah kalian memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil dan tahmid. Ini nanti menjadi amalan yang hendaknya kita perbanyak lakukan ketika kita sudah menjumpai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, setelah kita mengetahui betapa besarnya keutamaannya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, sebagian para ulama telah menjelaskan kepada kita, lalu amalan apa saja hendaknya kita lakukan? Yang pertama, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis disebutkan bahwasanya faksiruna fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Kita memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir. Bahkan ada para sahabat, ketika mereka telah datang bulan Zulhijjah itu, mereka keluar dari rumahnya, mereka bertakbir. Seperti takbirnya lebaran. Walaupun mungkin saat ini kita jarang sudah menjumpai hal seperti itu. Paling tidak kita memperbanyak takbir ketika kita ba'da salat, ketika kita dimanapun kita berada. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan amalan yang sangat ditekankan, wabil khusus ketika kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Amalan yang kedua adalah kita memperbanyak ibadah puasa sunnah. Bahkan ia bisa dilakukan semenjak pada tanggal 1 Zulhijjah sampai pada tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana para sahabat telah mengamalkan hal tersebut. Kalaupun berat bagi kita, paling tidak hendaknya kita tidak meninggalkan yang namanya puasa Arafah, yakni puasa pada tanggal 9 Zulhijjah kelak. Khusus puasa Arafah ini ada hadis dari Nabi, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah mukaffiratun sanataini, yakni qablahu wa ba'dahu. Puasa Arafah itu aku berharap, kata Nabi, barang siapa yang melakukan puasa Arafah itu, semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosanya 2 tahun, yakni tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Masya Allah. Disunahkan bagi kita memperbanyak ibadah puasa sunnah ini. Paling tidak jikalau kita masih berat melakukannya, hendaknya kita tidak meninggalkan puasa Arafah, yakni puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum kita berlebaran Idul Adha. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan kepada kita sederhananya, sesungguhnya amalan apa yang hendaknya kita lakukan. Sesungguhnya ulama menjelaskan kepada kita amalan apa saja. Jikalau ia merupakan amalan kebaikan dan kita sanggup melakukannya, maka hendaknya kita melakukan tersebut dan hendaknya kita memperbanyaknya. Bisa dengan kita baca Quran, dengan kita memperbanyak baca zikir, dengan kita memperbanyak infak, membantu orang lain. Apapun amalan kebaikan yang kalau ia lakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu, tentu itu merupakan satu amalan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, amalan yang hendaknya tidak kita lupakan, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah itu, khusus pada Yaumul Adha, ada amalan ibadah yang sangat agung di sisi Allah, yakni ibadah kurban. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah kalian itu salat dan berkurban. Hadis Nabi menjelaskan tentang ibadah kurban ini. Doa Rasulullah SAW, abasaini amlahaini akrunaini, qala ra'aituhu yasbuhu ma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an ala sifahima wa qala wasama wa kabbar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya disebutkan Nabi SAW pernah menyembelih 2 ekor kambing yang telah tumbuh tanduknya, yang putih warnanya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku melihat bahwasanya Nabi langsung menyembelih dengan kedua tangannya, yasbahuhu ma biyadihi, dan aku juga melihat Nabi meletakkan kakinya di pangkal leher hewan kurban itu.
Dan Nabi juga wasamma wa kabbar. Nabi juga mengucapkan kalimat basmalah dan bertakbir. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar fadilahnya ibadah kurban ini. Cukuplah bagi kita dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang ibadah kurban ini, tentang keutamaannya. Ada hadis yang walaupun diperselisihkan, tapi maknanya hadis ini benar. Sebagian hadis dari Aisyah, bahwasanya dari Aisyah berkata dari Rasulullah SAW, "Ma amila ibnu Adam amal salih ahabba ilallah fi yaumin nahri ahabba ilallah azza wa jal min hiraqati dam. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dam la yakunu Allah min Allah bi makanin qabla an yaqa'u 'alal ard fatibu biha nafsan." Hadis rawahu Ahmad dan Ibnu Majah. Dari Aisyah bahwasanya ia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada amalan yang paling mulia dilakukan oleh Bani Adam itu pada hari nahar itu, pada yaumul adha itu, kecuali dari amalan ibadah kurban, yakni ketika orang mengalirkan darah hewan kurban. Dan ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduknya, dengan rambutnya, dengan bulunya. Dan tetesan darah kurban itu sebelum menetes ke bumi, Allah Ta'ala telah meridhoi dari ibadah tersebut. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak amalan yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, maka tentu mukmin yang cerdas, hendaknya kita selaku mukmin yang setelah mengetahui fadilah ini, hendaknya kesempatan bagus bagi kita untuk kita menyiapkan diri. Apapun amalan itu. Jika kita bisa berpuasa sunnah, perbanyak puasa sunnah. Jika kita bisa baca Quran, perbanyak baca Quran. Apapun amalan kebaikan itu sangat bagus kita lakukan, karena ia merupakan waktu-waktu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir di sini disehatkan, dijauhkan dari penyakit, diberi kemudahan dalam kita beribadah, diberi kemudahan hati kita, condong hati kita untuk kita memperbanyak amal soleh, dan kita diberikan kemudahan untuk kita melaksanakan amal ibadah, wabil khusus pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah kelak, dan insyaallah sebentar lagi, dan semoga kita dipertemukan dengannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Taqabbal minna minkum tilawatahu innahu